Kita telah terhubung dengan kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hasna. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, sampai saat ini dalang atau otak di balik pembunuhan belum terungkap. Padahal ada 4 tersangka yang sudah diringkuk polisi. Apa yang membuat masalah ini tampaknya begitu sulit untuk dipecahkan? Kenapa kita sulit untuk menemukan dalangnya? Baik, 4 orang ini itu kan adalah eksekutor atau orang yang berada di lapangan. Biasanya orang-orang dalam organized crime yang melakukan eksekusi itu tidak tahu menahu siapa sebetulnya dalangnya, karena komunikasinya berlapis dari otak ke middleman ke eksekutor. Ini yang membuat mungkin polisi kesulitan mencari nama dari otak itu karena berlapis tadi itu. Jadi ini dia bertugas hanya menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan. Itu mungkin Mbak yang membuat sampai saat ini belum mendapatkan nama. Jadi dalam kasus ini Anda melihat bahwa tampaknya pelaku menggunakan perantara untuk menggunakan jasa 4 pelaku. Ya, kalau kita lihat demikian ya Mbak ya, apalagi kalau sampai sekarang 4 orang ini tidak menyampaikan apa tujuannya gitu ya, berarti dia hanya pesuruh gitu ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya siapa yang melakukan dan apa yang diharapkan dari perilaku sampai menghilangkan nyawa orang ini. Ada dalam beberapa berita disampaikan bahwa apakah ini berhubungan dengan teman atau rekan kerjanya. Tetapi yang perlu kita tahu adalah dalam kondisi ini ketika dia adalah seorang profesional atau seorang karyawan, ada 2 hal. Mungkin ada orang internal atau pihak eksternal. Kalau orang internal adalah rekan kerja. Rekan kerja mungkin karena perebutan jabatan atau iri dengki dengan prestasi tertentu, atau atasan yang untuk menutup sesuatu atau skandal tertentu, sementara si korban ini sangat mengetahui informasi-informasi yang sensitif, sehingga motifnya adalah untuk menutup atau menghilangkan menghilangkan jejak dan saksi dari yang harus ditutupi. Kalau pihak eksternal bisa jadi itu nasabah itu kan bisa jadi pengusaha atau orang-orang yang berkepentingan dengan bank tersebut, tetapi mengalami kesulitan baik kredit macet atau mungkin justru karena penagihan. Nah, dalam hal ini ketika sudah terjadi seperti ini berarti ada unsur-unsur dendam. Kalau kita melihat bagaimana cara korban ini dihabisi gitu ya, kehilangan nyawanya dengan dipukul, dengan banyaknya luka-luka lebam, berarti kan ada emosi yang terlibat di dalam pembunuhan ini. Apakah ini murni karena si eksekutor itu orang-orang yang dipilih banyak emosinya dengan emosi tinggi, atau memang pesanan untuk menghabisi dengan cara yang menyakitkan? Ini kan overkill gitu ya, karena membunuh dengan cara seperti ini. Nah, ini yang harus kita ketahui, apakah pihak internal atau eksternal yang menjadi otak dari pembunuhan ini. Baik internal maupun pihak eksternal, tapi Anda menduga dalam kasus ini adalah orang yang mengenal korbanlah yang melakukan tindakan keji itu terhadap korban. Bisa jadi demikian. Kalau kita melihat, anggaplah kita sekarang melihat dari sisi orang dalam. Orang dalam ini ada 2 skenario. Skenario yang pertama, misalnya ini rekan kerja, itu bisa menjadi pelaku langsung. Pelaku langsung berarti dia ada konflik dengan korban. Ketika konflik dengan korban, dia cara menyelesaikannya adalah mencari pihak ketiga untuk melakukan eksekusi. Artinya dia terlibat dalam hal ini. Tapi kalau skenario yang kedua, dia hanya menjadi perantara atau menjadi middleman. Otaknya adalah orang dari luar, dia memberikan informasi bagaimana kegiatan sehari-hari, lalu si otak tadi juga mencari eksekutor. Jadi apa saja kemungkinan motif yang bisa didalami? Tadi memang dikatakan oleh Mbak Hasna ini ada soal dendam begitu, kita tidak tahu itu apa persisnya, tetapi apakah memang motif ekonomi menjadi salah satu yang paling diberatkan di sana, atau mungkin tadi kalau saya dengarkan pernyataan Anda saya rangkum lagi, ini tidak lepas dari masalah perbankan itu sendiri ya, hubungan di perbankannya, maksudnya either itu dengan internal maupun dengan eksternal, gak jauh-jauh dari sistem perbankannya. Ya, sejauh ini seperti itu Mbak ya, karena belum ada informasi lain. Tapi kalau Mbak Ilona menanyakan motifnya kira-kira apa? Yang pertama finansial, karena korban memimpin salah satu cabang bank yang berarti dia punya otoritas terhadap kredit, penagihan, persetujuan dana. Nah, bisa saja ada pihak-pihak lain yang kecewa dengan keputusannya. Yang kedua adalah dendam atau retalisasi gitu ya. Jadi ketika seseorang mendapati bahwa si pemimpin ini memberikan kebijakan yang membuat dia tidak suka atau tidak nyaman atau mengakibatkan kerugian,
ini membuat orang ini menjadi dendam gitu ya, ada dendamnya sendiri. Itu ada hubungan individu gitu ya. Yang terakhir yang tadi itu penghilangan saksi. Karena korban mungkin tahu informasi penting sehingga dihilangkan untuk membungkam informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada pihak luar. Oke, Mbak Hasna, sampai saat ini sudah lebih dari 2 kali 24 jam tersangka belum juga ditemukan, otaknya belum juga ditemukan oleh pihak kepolisian. Apakah ada kemungkinan ini melibatkan high profile person? Bisa jadi demikian, karena dari 4 orang, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena bagaimanapun juga, eksekutor itu ada di lapisan bawah. Nah, lapisan bawah itu seperti yang tidak saya sampaikan di depan, dia tidak mengenal siapa yang memberikan instruksi. Yang dia tahu hanya di atasnya. Nah, di atasnya itu adalah middleman. Jadi, otak, middleman, dan eksekutor. Nah, eksekutor ini biasanya tidak tahu. Yang memesan siapa. Yang dia tahu adalah perintah dari atasnya, yaitu middleman tadi itu. Artinya butuh berapa lama biasanya untuk memecahkan kasus seperti ini, Mbak? Dengan melibatkan high profile person ataupun yang tidak? Biasanya pasti berbeda ya durasi waktunya? Oke, jadi berapa lama untuk mengetahui? Ini kan sebetulnya tidak hanya kita bertanya kepada pelaku atau yang sudah tertangkap 4 ini. Tapi kita bisa melacak dari secara forensik. Apakah ada aliran kepada orang-orang yang berada di dalam, rekan-rekan kerjanya. Karena bagaimanapun juga 4 orang ini adalah orang yang dibayar. Berarti aliran dana dari mana? Lalu apa rekam jejak dari komunikasi di antara pertemanan mereka gitu ya, yang ada kalau kita ngomonginnya dari internal gitu ya. Kalau secara eksternal berarti harus dikaji ulang siapa saja nasabah yang mungkin ada permasalahan dengan bank tersebut. Mbak Hana, karena ditangkap adalah ada 4 tersangka, artinya kan polisi akan menggali keterangan 4 orang tersebut. Nah, ini kan membuat polisi punya PR untuk mengambil garis merah kesimpulan dari keterangan ini. Apakah ada kemungkinan itu yang membuat sulit dibuktikan siapa otak pelakunya, atau justru saking dibayar mahal misalnya kemungkinan itu sehingga sulit mereka untuk membuka mulut? Mungkin ya, kalau kita menyampaikan, oh ini karena dibayar mahal, berarti dia tidak bisa membuka mulut. Tapi itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain adalah karena dia benar-benar tidak tahu. Tapi walaupun ketidaktahuan dengan otak, setidaknya mereka tahu middleman-nya siapa. Gitu. Jadi kalau kita hubungkan, apakah dia nggak kenal dengan otak, tapi dia kenal dengan middleman, artinya kalau tidak dapat mengetahui nama otaknya, dia tahu middleman-nya siapa. Nah, middleman itulah yang akan menyampaikan siapa otaknya. Baik, ini artinya yang tinggal didalami oleh pihak kepolisian adalah mencari middleman-nya ya.